Masih bersama kami RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Saudara pendengar His FM yang dirahmati oleh Allah SWT, kita lanjutkan lagi kajian tafsir kita masih pada surat As-Saff. Kali ini pada ayat ke-7, 8 dan ke-9 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allah al-kadhib wa huwa yad'a ila al-islam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Saudara pendengar His FM yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam ayat ini Allah SWT berfirman yang artinya waman adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhib, dan siapa yang lebih zalim daripada siapa? Daripada orang-orang yang iftara 'ala Allahil kadhib, orang-orang yang berbuat dusta pada Allah SWT. Wa huwa yud'a ilal Islam, padahal orang-orang ini yud'a ilal Islam, mereka diseru, diajak kepada keislaman. Ibnu Katsir rahimahullah dalam menafsirkan ayat ini beliau mengatakan ay la ahad adlam mimman yaftaril kadhib 'ala Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang paling zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan atas Allah SWT. Waj'al lahu andad wa syuraka. Apa yang dimaksud dengan kedustaan-kedustaan kepada Allah? Yaitu apa? Dengan menjadikan bahwa Allah SWT memiliki andad, memiliki tandingan-tandingan, dan Allah memiliki apa? Syuraka. Allah memiliki sekutu. Ini merupakan apa? Ini merupakan bentuk kebohongan yang mereka ada-adakan kepada Allah SWT. Sebagaimana sebagaimana Nasrani mengatakan bahwa Isa ibnullah, Isa anak Allah SWT. Ya, ini merupakan kebohongan. Yahudi juga mengatakan bahwa siapa? Uzair ibnullah, ini kebohongan atas Allah SWT. Ya. Bahkan mereka mengatakan juga apa? Bahwa para malaikat itu adalah banatullah. Para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah SWT. Padahal jelas dalam surat Al-Kafirun, dalam surat Al-Ikhlas, Allah SWT berfirman apa? Lam yakul lahu kufuwan, lam yalid walam yulad. Ya. Lam yalid, Allah tidak yalid. Walam yulad. Ya. Allah tidak beranak dan juga tidak apa? Tidak diperanakkan. Maknanya ini apa? Maknanya ini adalah kedustaan-kedustaan, kebohongan-kebohongan yang mereka bikin, yang mereka palsukan atas nama Allah SWT. Saudara pendengar His FM yang dirahmati oleh Allah SWT. Ya. Padahal mereka ini apa? Yud'a ilal Islam. Ya. Diajak untuk tauhid, untuk mengesahkan Allah SWT, untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah SWT. Ini merupakan kebohongan yang besar. Ya. Dan dalam ayat ini dikatakan apa? Sezalim-zalim orang. Ya. Ini erat kaitannya dengan apa? Dengan perkataan Luqman dalam surat Luqman, yang mana apa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Maka kezaliman yang paling besar adalah di saat seorang meletakkan sesuatu yang hanya itu pantas untuk Allah SWT, yaitu ibadah, kepada apa? Kepada selain Allah SWT. Wa huwa yud'a ilal Islam
Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Dan Allah tidak memberi hidayah, tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Saudara pendengar RSFM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang tadi, orang-orang yang mengada-adakan kebohongan, menciptakan kebohongan-kebohongan baru atas Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis, di dalam ayat ini dikatakan apa? Mereka adalah orang-orang zalim. Ya. Maka zalim itu darajat, ya. Kezaliman itu apa? Banyak tingkatan-tingkatannya. Dan kezaliman yang paling besar itu apa? Meletakkan sesuatu yang memiliki, yang hanya itu hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah, kepada apa? Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ruang lingkup atau dimensi dari ibadah itu amat sangat besar, amat sangat luas, ya. Maka bagaimana kemudian kita menghindarkan diri agar kita tidak menjadi orang-orang yang zalim. Saudara pendengar RSFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam itu datang ke muka bumi ini, hadir ke muka bumi ini untuk menghapuskan kezaliman. Berbagai macam banyak kezaliman pada masa jahiliyah. Kemudian dengan datang Islam, kezaliman itu dieliminasi satu persatu. Kezaliman terhadap budak. Maka dalam Islam ada istilah mukatabah misalnya. Jadi bagaimana si budak ini itu memiliki apa? Memiliki kewenangan atau boleh mengajukan kepada tuannya untuk membebaskan dirinya, itu dengan menebus dirinya. Kemudian dia diberi kesempatan kerja, kesempatan untuk mencari uang. Kemudian dalam Islam juga apa? Bagaimana perempuan yang pada masa jahiliyah itu sama sekali tidak mendapat warisan, dalam Islam apa? Perempuan mendapatkan warisan. Ya. Kemudian di dalam Islam bagaimana perempuan dalam masa jahiliyah, bagaimana perempuan itu apa? Anak perempuan itu dibunuh. Ya. Wa'dul banat. Jadi orang-orang jahiliyah kalau memiliki anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Kenapa? Ini aib. Karena anak perempuan nggak bisa diajak perang. Kemudian apa? Kemudian datanglah Islam dengan memuliakan hak perempuan. Ini diantara banyak bagaimana Islam yang katanya yang Islam yang rahmatan lil alamin ini datang ke muka bumi, hadir ke muka bumi ini apa? Untuk menghapuskan kezaliman. Saudara pendengar FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam memberikan banyak ruang-ruang kepada hambanya, kepada pengikutnya untuk apa? Untuk menghilangkan kezaliman demi kezaliman itu sendiri. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, "Udzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu." Diizinkan kepada orang-orang yang diperangi untuk membalas musuhnya, ya, untuk berperang melawan musuhnya. Kenapa? Karena mereka dizalimi. Maka Islam adalah agama yang mulia. Bukan agama yang kemudian dizalimi, kita diam saja, dizalimi. Enggak. Ya, Islam adalah agama yang mulia. Kemudian apa? Islam juga memberikan laluan. Ya. Bagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Afdalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair." Ya, afdalul jihad, jihad yang paling afdal adalah apa? Kalimatul haq, adalah mengatakan kebenaran kepada apa? Inda sultanil jair, kepada raja yang jair, yang zalim. Ya. Ini bagaimana Islam memberikan apresiasi kepada seorang yang berani mengingatkan apa? Kezaliman para penguasa, dengan memberikannya pahala bahwa ini adalah afdalul jihad. Bukan kemudian malah membeo, mengikuti apa perkataan penguasa. Ya. Maka kalau kita kembali kepada pengertian penguasa ataupun ulil amri, maka ulil amri itu
kalau kita kembali kepada tafsir, maka akan kembali kepada dua, yaitu ulil amri adalah pemimpin, atau ulil amri yang berikutnya itu apa? Al-ulama. Ya. Yang mana tugas para ulama adalah meluruskan, membenarkan kesalahan-kesalahan, kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa. Dan kalau kita mau buka-buka kitab ya, sejarah, maka kita akan menyaksikan banyak bagaimana kemuliaan, bagaimana ketegasan seorang ulama dalam mengingatkan kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh para ulil amrinya, para pemimpinnya. Saudara pendengar RIS-FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam ayat berikutnya Allah SWT berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Ya, mereka menginginkan, mereka ingin untuk yutfi, untuk memadamkan nur Allah, cahaya Allah SWT biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Yuhawiluna ayyaruddul haq bil batil. Mereka berusaha apa? Ayyaruddul haq, untuk menolak kebenaran dengan apa? Dengan kebatilan demi kebatilan. Kita lihat hari ini, ya. Kita lihat hari ini bagaimana apa? Bagaimana musuh-musuh Islam dengan berbagai cara mereka ingin apa? Mereka ingin mendiskreditkan Islam. Di saat ada orang berpakaian, di saat ada seorang muslimah berpakaian sesuai dengan ajaran Islam, mereka katakan apa? Sok Arab, ya. Kamu ke Arab-Araban. Ya. Lantas bagaimana dengan orang yang tidak berpakaian? Ya, bagaimana dengan orang yang berpakaiannya ala-ala orang Amerika? Apakah mereka mau kita katakan mereka apa? Sok ke barat-baratan? Saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menarik, ya, bahwa liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Hari ini kita, ya, dengan berbagai stigma umat Islam hari ini apa? Hari ini dijauhkan dari agamanya. Ya. Umat Islam dengan berbagai stigma, dengan ada stigma teroris, ya. Kemudian dengan adanya stigma radikal, dengan adanya stigma fundamental, ya, dengan adanya stigma kolot dan lain sebagainya, itu bagaimana upaya-upaya mereka untuk menjauhkan Islam, menjauhkan umat Muslim dari keislaman. Dengan berbagai cara mereka mengatakan, mengkonotasikan bahwa kalimat jihad adalah kalimat yang sumber teroris. Ya. Jihad itu adalah bahasa Al-Quran. Ya. Jihad itu adalah bahasa agama kita. Ya. Jihad adalah bahasa Islam dalam apa? Dalam upaya mengentaskan kezaliman-kezaliman terhadap umat Islam. Sebagaimana ayat yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Ya. Jadi berbagai macam stigma-stigma tadi, berbagai macam cara mereka lakukan untuk memadamkan cahaya Allah SWT. Ya. Maka di dalam Ibnu Katsir menyebutkan apa? Itu mereka itu sama dengan ingin memadamkan matahari dengan tiupan. Ya. Apakah mungkin? Pertanyaan itu. Apakah mungkin memadamkan matahari dengan tiupan dari mulut? Ya. Bahkan dengan kipas angin pun tidak bisa. Ya. Mananya mereka melakukan hal yang tidak mungkin. Parahnya, ini mereka terus berusaha. Ya. Kalau kita flashback ke sejarah, bagaimana akhir dari orang-orang yang menentang, ya, orang-orang yang berusaha untuk itfa nurullah, ya, orang-orang berusaha untuk memadamkan cahaya Allah Taala. Kita tahu bagaimana akhir dari Firaun. Ya. Kisah Firaun, laknatullah alaih. Ya, mengejar-ngejar Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dalam upaya mengentaskan kaumnya itu Bani Israel saat itu dari apa? Dari kezaliman kaumnya siapa? Kaumnya Firaun. Ya. Faghraqnahu. Ya. Akan tapi kemudian Allah, ya, aghraqnahu.
Allah apa? Allah tenggelamkan mereka. Dan kita saksikan bagaimana apa? Allah membuat tukang sihir Firaun berdecak kagum saat apa? Saat Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya, kemudian apa? Ya, menjadi ular yang begitu besar. Ya, fa idza hiya thu'banun mubin. Ya. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah SWT. Wallahu mutimmu nuri. Akan tapi apa? Allah ya akan apa? Mutim, akan menyempurnakan cahayanya. Nah, kita tahu bagaimana kemudian apa? Kemudian Abraha ya, dengan kesombongan dan kepongahannya ya. Abraha ini adalah apa? Orang Habasyah ya. Orang Habasyah yang beragama Nasrani pada saat itu ya. Kemudian dia utus ya oleh apa namanya? Oleh Raja Habasyah saat itu ya, untuk membalas atau untuk memerangi ya seorang raja di Yaman yang membakar kurang lebih 20.000 orang Nasrani ya. Maka waktu itu diutuslah dua orang ya, dengan kalau tidak salah 70.000 pasukan. Yang pertama adalah Iryad, kemudian yang kedua adalah Abraha. Iryad inilah pemimpin pasukan, sementara Abraha ini adalah komandannya. Ya, kan tapi kemudian setelah mereka menguasai Yaman, ya, Iryad dan Abraha ini apa? Ini berseteru. Akhirnya apa? Abraha mampu membunuh Iryad, dan waktu itu Abraha mampu menguasai siapa? Menguasai Yaman. Nah, saat itu ya, orang-orang memang belum ada saat itu Nabi Muhammad SAW, ya, belum ada. Tapi orang-orang sudah mengagungkan Ka'bah. Orang-orang sudah menjadikan Ka'bah sebagai tempat beribadatan. Jadi orang jahiliyah juga apa? Mereka ada hajinya, tapi hajinya sudah bercampur dengan kesyirikan. Kita lihat apa yang terjadi, ya. Ada dialog menarik antara Abraha dengan Abdul Muttalib. Ya. Jadi suatu ketika di saat sampai Abraha masuk ke perkampungan Mekah, ya, Abraha itu mengambil onta-onta saat itu. Ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar Raja Mekah saat itu yang itu adalah kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib, ya, itu mendatanginya. Kemudian Abdul Muttalib datang. Setelah datang, ya, Abdul Muttalib mengatakan, wahai Raja, ya, saya hanya ingin meminta ya onta-onta saya yang engkau ambil, onta-onta saya yang engkau tawan. Ya. Kemudian Abraha dengan pongahnya mengatakan apa? Dengan pongahnya Abraha mengatakan, saya ke sini itu untuk menghancurkan Ka'bah. Kok kamu malah mengurusi ya onta-ontamu yang bilangannya hanya seberapa? Ya. Menarik jawaban Abdul Muttalib saat itu apa? Abdul Muttalib mengatakan, kenapa saya datang untuk meminta onta-onta? Karena saya adalah pemilik onta tersebut. Maka saya bertanggung jawab. Itu punya saya. Saya meminta hak saya. Akan tetapi kalau Anda ke sini untuk menghancurkan Ka'bah, Ka'bah itulah punya Allah SWT. Allah lah yang akan menjaganya. Ya, Allah lah yang akan menjaganya. Dan kita tahu sendiri apa yang terjadi kepada Abraha. Ya. Ini kita silahkan baca sejarah, ya. Kita silahkan baca kembali apa sirah kita, bahwa apa? Bahwa akhir dari orang-orang yang zalim itu mereka berakhir buruk. Ya. Orang-orang yang berusaha untuk memadamkan cahaya Allah Ta'ala, yang terjadi justru apa? Justru sebaliknya. Di saat orang-orang Arab, kufar Quraisy, ya, ingin mereka untuk memadamkan dakwah Rasulullah SAW, yang terjadi apa? Dakwah Rasulullah SAW semakin menyebar ke seantero dunia. Wallahu a'lam bishawab. 101,4 RDS FM.